lagi bersama saya Wanda Rianti Putri dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik shocking atau teknik tersedak. Sebelum itu, apa sih tersedak itu sendiri? Nah, tersedak adalah adanya benda asing di dalam jalur pernafasan ataupun di dalam saluran pernafasan. Nah, benda asing itu dapat berupa benda padat ataupun benda cair. Nah, contoh dari benda cair ini seperti air ataupun ASI yang terjadi pada korban berupa orang dewasa maupun bayi. Nah, macam-macam tersedak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada parsial ataupun tersedak sebagian dan juga tersedak total. Nah, apa sih perbedaannya tersedak parsial dan tersedak total itu? Nah, kalau tersedak parsial itu benda asingnya itu tidak menutup saluran pernafasan atau hanya menutup sebagiannya saja, sehingga masih ada akses udara untuk keluar masuk ke dalam paru-paru. Nah, ciri dari korban yang mengalami tersedak parsial ataupun tersedak sebagian ini, pasiennya itu masih dapat batuk dan dapat menjawab pertanyaan dari penolong. Nah, sedangkan untuk tersedak total itu biasanya benda asing akan menutupi seluruh saluran pernafasan atau menutupnya secara total sehingga tidak ada udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, biasanya korban yang mengalami tersedak total ini tidak dapat menjawab pertanyaan dari penolong dan tidak dapat batuk. Nah, apabila tersedak total ini tidak ditangani segera, maka akan terjadinya perubahan di wajah korban. Nah, wajah korban ini akan menjadi pucat karena tidak adanya pemasukan udara ataupun oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Mari kita peragakan penata laksanaannya. Saya akan memperagakan apabila seseorang mengalami tersedak parsial. Berikut ada Ibu Sari yang mengalami tersedak sehingga menutupi sebagian jalur nafasnya yang dikarenakan makanan ataupun minuman serta benda asing lainnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita cek respon pasien. Bu, apakah Ibu tersedak? Yang kedua, kita yakinkan korban kalau kita dapat menolongnya untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Baik Bu, saya perawat Wanda, saya akan mengeluarkan benda asing yang menyumbat pernafasan Ibu ya Bu ya. Yang ketiga, kita lihat dulu, kita inspeksi. Korban mengalami tersedak jenis parsial atau jenis total. Ibu dapat menjawab saya Bu ya? Iya. Apabila korban masih dapat menjawab dan dapat batuk, itu tandanya korban mengalami tersedak sebagian ataupun tersedak parsial. Yang keempat, kita akan melakukan instruksi pada korban untuk mengeluarkan benda asing dari jalan nafas korban. Baik Bu, tarik nafas dan batuk yang kuat ya Bu ya, sekuat mungkin ya Bu ya. Ya. Ayo, tarik nafas Bu, keluarkan, batukin Bu. Tarik nafas lagi Bu, batuk Bu, ingat Bu. Tarik nafas Bu. Yang kelima, kita cek benda asingnya itu sudah keluar atau belum. Apabila belum keluar, maka lakukan tahap yang sama sebanyak 5 kali atau lebih hingga benda asingnya keluar dari jalan nafas korban. Yang terakhir, kita cek nadi bradialis untuk memastikan kondisi korban apakah sudah baik atau tidak. Baik Bu, maaf ya Bu ya, nasinya kan sudah keluar ya Bu ya, saya cek nadinya dulu ya Bu. Baik Bu, Ibu sudah tidak tersedak lagi ya Bu ya? Iya, sudah tidak. Nah, untuk selanjutnya kita akan memperagakan kasus tersedak secara total di mana benda asingnya itu memblokir seluruh saluran pernafasan. Tanda khas dari korban yang mengalami sumbatan total adalah tangannya ditaruh di leher dengan memegang leher seperti ini dan tidak keluar suara karena sudah kekurangan oksigen. Baik, mari kita peragakan. Yang pertama, kita cek respon korban. Bu, apakah Ibu tersedak? Yang kedua, kita yakinkan korban kalau kita dapat membantu korban mengeluarkan benda asing dari jalur nafasnya. Bu, saya perawat Anda, saya akan membantu mengeluarkan benda asing yang menyumbat pernafasan Ibu ya Bu ya. Yang ketiga, kita memberitahukan korban untuk mengikuti instruksi yang akan kita berikan guna mengeluarkan benda asing di dalam tubuhnya. Apabila korban tidak memiliki tubuh yang agak besar ataupun tubuh badannya ideal, maka kita menggunakan teknik hemik manuver. Kita memposisikan tubuh kita di belakang tubuh korban. Nah, kita anjurkan korban untuk membuka kedua kakinya. Ibu maaf ya Bu ya, buka kakinya Bu ya, sembar bahu ya Bu. Oke. Kaki terkuat dari penolong berada di tengah-tengah kaki korban. Selanjutnya, minta korban untuk membungkukkan badannya. Ibu maaf ya Bu ya, atau membungkuk ya Bu. Lalu kita instruksikan korban untuk melepas kedua tangannya ke arah samping. Seperti ini. Nah, tangan terkuat dari penolong digenggam dan diletakkan di antara TX dan umbilikus. Dan tangan satunya lagi mengunci seperti ini, ya. Ayo kita taruh di tangan TX dan umbilikus. Lalu kita hentakkan sebanyak 5 kali sampai benda asingnya keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita evaluasi apakah benda asingnya sudah keluar atau belum.
apabila benda asingnya sudah keluar, maka hentikan tindakan tersebut. Dan apabila benda asingnya tidak keluar, maka lakukan secara berulang. Nah, kasus selanjutnya apabila kita mendapatkan korban dengan kondisi badan yang gemuk ataupun obesitas, ataupun dengan kondisi korban sedang hamil, tidak mungkin kita menggunakan teknik Heimlich maneuver atau hentakan di perut ataupun abdomen. Karena orang gemuk adanya timbunan lemak yang tidak akan efektif untuk mendorong benda asing untuk keluar dari jalur pernafasan. Dan pada ibu hamil tidak bisa juga dikarenakan terdapatnya janin di dalam perut. Untuk orang gemuk ataupun obesitas serta untuk ibu hamil, kita menggunakan teknik chest thrust. Kita lakukan prosedur yang sama seperti tadi, hanya saja kita posisikannya bukan di pertengahan TX dan umbilikus, tapi kita letakkannya di pertengahan sternum, tinggi aksila. Mari kita peragakan. Yang pertama kita cek respon korban. Bu, apakah ibu tersedak? Yang kedua kita yakinkan korban kalau kita dapat menolongnya untuk mengeluarkan benda asing dari jalur pernafasannya. Ibu, saya perawat Anda, saya akan membantu ibu untuk mengeluarkan benda asing ya Bu ya, yang menghambat jalur pernafasan ibu ya Bu ya. Yang ketiga kita instruksikan pasien untuk mengeluarkan benda asing. Posisi pertama penolong berada di belakang pasien. Kita gunakan teknik yang sama, hanya bedanya yang tadi genggaman tangannya berada di pertengahan sternum atau setinggi aksila. Kita instruksikan korban untuk membuka kedua kakinya. Ibu, maaf ya Bu ya, buka kedua kakinya selebar bahu. Terus kaki terkuat dari penolong berada di tengah-tengah kaki korban seperti ini. Terus instruksikan korban untuk menunduk ya Bu ya. Dan lepaskan kedua tangan korban yang berada di leher ke samping. Seperti ini. Penolong, tangan terkuat dari penolong itu tangannya digenggam dan tangan sebelahnya lagi mengunci seperti ini di pertengahan sternum atau setinggi aksila ya, untuk ibu hamil dan orang yang obesitas di sini. Dan hentakan sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke. Lalu kita evaluasi apakah benda asingnya itu sudah keluar atau belum. Apabila benda asingnya sudah keluar, maka kita hentikan tindakan tersebut. Apabila benda asingnya masih ada, kita lakukan tahapan itu secara berulang. Baik Bu, benda asingnya sudah keluar ya Bu ya? Apakah masih ada yang menganjal di saluran pernapasan Ibu? Tidak ada, Sus. Baik Bu. Selanjutnya, pada korban bayi yang di bawah usia 1 tahun, itu tersedak dikarenakan ASI, ataupun MPA-ASI, ataupun makanan padat. Yang pertama, kita cek respon dan evaluasi tersedak pada bayi. Kita lihat apakah bayi masih dalam keadaan merintih. Mungkin kita dapat menemukan sisa-sisa dari ASI ataupun makanan yang membuat bayi tersedak. Nah, untuk bayi kita lakukan teknik manuver sandwich, yang artinya kita artikan bahwa bayi ini adalah daging sandwich ya. Posisikan badan bayi ini seperti daging sandwich dan kita artikan tangan kita ini itu adalah sebagai rotinya. Posisikan jari tunjuk kita berada di gigi bawah bayi, lalu kita topang badannya dan kita letakkan di atas paha kita dengan posisi kepala lebih rendah daripada posisi bokong ya. Seperti ini. Lalu kita lakukan 5 kali back blow ya di antara 2 buah tulang skapula dengan menggunakan tumit tangan ya. Kita hentakkan sebanyak 5 kali ya. 1 2 3 4 5. Nah, lalu kita balikan bayi dengan posisi bayi terlentang seperti tadi, kepala lebih rendah daripada bokong bayi ya. Nah, terus kita letakkan jari manis dan jari tengah kita di antara puting susu bayi di sini. Lalu kita lakukan chest thrust sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Nah, lalu kita evaluasi apakah benda asing sudah keluar atau belum. Apabila terlihat benda asing di dalam mulut, maka kita harus mengeluarkannya dengan cara finger swab dengan menggunakan jari kelingking ya. Kita susuri dari mukosa terdekat sampai mukosa terjauh. Seperti kita mengait benda asing, gitu, sampai keluar. Nah, finger swab ini bisa dilakukan apabila ada benda asing di dalam rongga mulut bayi. Apabila tidak ada, maka tidak boleh dilakukannya finger swab.